Ma balu kalami salaf anfa'u min kalamina. Biyen Pak, sekelas Hamdun Al-Qasar itu pernah ditanya, kenapa ulama-ulama dulu, para masyayikh kita, orang tua kita, itu kalau dawuh jauh lebih mengena, lebih menginspirasi. Uang itu cara nyantri, nyawang tok, sungkem tok, itu langsung pengen tambah api Pak. Nekani pengajian, itu mulai pengajian, itu tambah api, tambah api. Uang saya ingin nekani pengajian, mulai pengajian kumat Pak. Apa itu masalahnya? Kata Hamdun Al-Qasar, li'annahum takallamu li'izil Islam wa najati nufus wa ridha rahman. Karena para masyayikh kita dulu setiap kali dawuh tujuannya untuk mengangkat Islam setinggi-tingginya, untuk membuat yang ngomong sama yang mendengarkan sama-sama selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang beliau sampaikan murni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu natakallam li'izzin nufus. Pembicara-pembicara hari ini, orang-orang yang dikiaikan hari ini, dia naik panggung tujuannya li'izzin nufus. Ben ketok ngalim, ben ketok iso, ben ketok pantes, bahkan wa talabid dunya. Kiai saiki gak entuk undangan panik loh. Kok guyu malah tetep. Ini berbeda sekali dengan beliau-beliau. Dulu itu beliau naik linajatin nufus. Tapi sekarang beliau naik li talabid dunya. Semakin menjanjikan yang mengundang, semakin bisa dipastikan kehadirannya. Yang terakhir waridul khalqi. Dulu beliau naik murni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu liridul khalqi. Itulah kenapa kemudian banyak hal-hal yang sebetulnya kita tahu mana yang salah dan mana yang benar, membuat kita tidak berani ngomong karena khawatir kalau kita ngomong terlalu benar, terlalu sesuai, gak diundang maneh. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa asyuyukh fil ilmi aba'un fid din. Asyuyukh fil ilmi aba'un fiddin wa wuslatun bainahu wa baina Rabbihil Karim. Bahwa guru-guru kita, kiai-kiai kita, para masyayikh kita itu merupakan orang tua yang paling penting untuk mendapatkan perhatian kita. Kita harus selalu sadar bahwa beliau-beliau adalah penghubung di antara kita dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa la yakbahu jahlul ansab. Bagaimana kita tidak kelihatan tolol kalau kita sampai lupa dengan orang tua kita, dengan para pendahulu kita. Wa wuslatun bainahu wa baina rabbihil karimil wahhab. Apalagi sampai lupa kepada orang-orang yang membuat kita kemudian memiliki satu hubungan, koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang apa yang kita yakini mungkin di era-era akhir-akhir ini merupakan satu keyakinan yang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Apa sulitnya bagi kita untuk langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus melalui beliau-beliau itu?
Ya memang kita itu terdidik demikian. Kita dari kecil sudah kenal dengan bahasa laulal murabbi ma'araftu rabbi wa laulal ulama ma'araftul anbiya, bahwa tanpa guru, tanpa kiai yang menunjukkan semua langkah kita, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa perantara guru-guru kiai-kiai kita, maka kita tidak mengerti, tidak faham apa yang selama ini menjadi perjuangan daripada para anbiya, daripada para nabi. Itulah kenapa kemudian kita agak beda amaliyahnya, agak beda pandangannya, dan agak beda bagaimana cara memperlakukan guru-guru kita dengan mereka-mereka. Makanya kayak tadi saya matur, sekelas Imam Nawawi mengatakan fa kaifa la yakbahu jahlul ansab wal wuslah bainahu wa baina rabbihil karimil wahhab ma annahu ma'murun biddu'a ilahum wa birrihim wa thana'i alaihim wa syukri lahum. Padahal kita semua memang diminta untuk terus mendoakan, berbakti, melantunkan puji-pujian. Sebagaimana tadi waktu saya datang ada syair-syair, ya itu memang perintah, dan begitulah guru-guru kita. Dan kita ini hanya mencoba untuk sekedar memantaskan diri, menirukan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, oleh para guru-guru kita. Memang santri niku mindsetnya agak beda dengan sing ora patek santri. Nggih, santri bentuknya boten jelas ngeten iki lho. Yang hari ini kemudian menjadi banyak pertanyaan oleh banyak pihak, kok iso koyok ngono mbek guru-gurune, kok bisa kayak gitu dengan guru-gurunya, ngapain? Di era yang sudah sedemikian modern, di era yang sedemikian cepat, kok iso masih meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang untuk selalu mempertahankan supaya bisa tetap diakui sebagai santri. Kok iso ngono iku piye ceritane? Lah wallahu alam. Mergo awake dhewe kadung dadi santri, Pak. Bahkan kita dari awal sudah dengar, sudah baca bahwa minal adab, yakni min adabi syekh, min adabil murid ma'a syaihi, maksudnya minal adab ayyara al murid kulla fadlin asabahu min Allah wa kulla khairin nalahu fa innahu hasala lahu bi barakati syaikhihi. Dari awal kita ini sebagai santri sudah dilatih memiliki satu etika, memiliki satu adab, satu budaya. Semua yang kita dapatkan, semua kenikmatan yang ada di tangan, itu kita lebih memperhatikan mun'imnya daripada nikmah itu sendiri. Selain itu kita harus selalu menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang ada di tangan kita, hal-hal baik yang ada pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, fa innahu hasalalahu bi barakati syaikhi. Ini semua kita dapatkan, penerimaan masyarakat, kita ngomong didengarkan, kita punya kemampuan untuk mencoba meneruskan apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita. Ini semuanya adalah keberkahan daripada guru-guru kita.
Fa inna kulla murid nuruhu mustamaddun min nuri syaikhihi. Seorang murid harus selalu tertanam dalam hatinya, selalu ada dalam pikirannya bahwa sinar yang ada pada dirinya itu hanya cuilan-cuilan sinar yang diberikan oleh gurunya kepada semua muridnya. Artinya itu hanya secuil cahaya paparan dari gurunya. Jadi gak ono murid sing oleh kemudian merasa menjadi sesuatu tanpa ingat bahwa ini semua adalah keberkahan dari gurunya. Padha ambek dewe Imam Ghazali. Imam Ghazali dari awal sudah mengatakan bahwa min adabil murid ayyura'iya khutuwati syaikhihi fi juz'iyatiha wa kulliyatiha. Seorang santri itu harus selalu terhubung dengan gurunya dan selalu tidak boleh jauh-jauh dari guru-gurunya. Melihat semua isyarah-isyarahnya sampai hal-hal yang terkecil yang kira-kira tidak membuat beliau kecewa. Karena wa alla yastakira karahata syaikhihi liyasiri harakatihi. Wa alla yastakira karahata syaikhihi liyasiri harakati. Seorang santri harus mewaspadai betul langkah-langkah kecil yang kira-kira membuat gurunya kecewa. Apa maneh sampai kemudian dia merasa iki gak popo, guruku mesti nyepuro. Mu'tamidan bihusni hulukihi wa gamali hilmihi wa mudaratih. Seorang santri pasti tahu bahwa gurunya sangat-sangat bijaksana, sangat luar biasa akhlaknya, sangat sabar, sangat sayang terhadap santrinya. Tapi jangan sampai kemudian membuat santri itu sembrono, berani melakukan hal-hal yang mungkin di pikirannya adalah hal-hal yang tidak muktabar, hal-hal kecil tapi jelas membuat beliau galih atau bahkan kecewa. Dan yang paling bagus adalah santri sampai kapanpun niku alla yastaghila biwaqaihi wa kashfihi duna murajaati syaikhi. Niki dawuh Imam Ghazali. Makanya jenengan-jenengan dadi alumni sing akhir-akhir niki mulai diceluk kiai, sing akhir-akhir niki mulai ditokohkan oleh para masyarakat, jenengan kudu iling, jenengan gak oleh kemudian merasa bahwa ini semua adalah pencapaian, adalah sebuah keberhasilan, adalah sebuah kepantasan yang memang selayaknya panjenengan terima. Tidak, itu semuanya mergo tirakate, mergo karomai, mergo luar biasa keikhlasannya guru-guru panjenengan sedaya yang membuat kemudian panjenengan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat. Makanya mugi-mugi awake dhewe kabeh niki estu-estu dibentuk diri kalian Allah Subhanahu wa taala dados santri-santri sing benar-benar muktabar, dados santri-santri sing zahiran wa batina, dados santri-santri ingkang terus saged nderekaken dhateng beliau-beliau. Dadi santri niku penak, Pak. Kula niku teng pundi-pundi matur bahwa guru-guru kita itu memang sepeduli itu dengan kita. Itulah kenapa kemudian kita tidak boleh sama sekali untuk istighfar, istihqar. Guru kita itu, kiai-kiai kita itu mentalnya ya kayak mentalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terhadap para pecintanya. Jenengan-jenengan yang biasa manakipan
Iku mesti tahu ngono bahasa ana wa kullu man asura margubuhu min jami' ashabi wa muridi wa muhibbi akhudhu biyadihi kullama asura hayyaw wa maita. Itu mental kiai-kiai kita, Pak. Ana wa kullu man asura margubuhu min jami' ashabi wa muridi wa muhibbi akhudhu biyadihi kullama asura hayyaw wa maita. Bahwa jadi kiai ini ku abad, Pak. Sudahlah, paling penak iki kaya awake dhewe dadi santri ngeten iki. Kok dadi kiai niku duh. Iya nggih. Kesiapan bertaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengangkat semua kesulitan-kesulitan, untuk terus membantu kerumitan-kerumitan yang dialami oleh muridnya, baik hal-hal yang bersifat duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Iku guru, Pak. Iku guru. Guru niku mboten namung noto akhirat awake dhewe tok, padha kabeh bahasane Kanjeng Nabi, ana wa kafirul yatim ka hataini fil jannah. Sama kayak itu. Kafirul yatim itu tidak semata-mata hanya memastikan anak ini bisa makan, tidak. Atau sebaliknya, tidak hanya memastikan anak ini bisa sholat, bisa sujud kehadirat Allah, tidak. Tapi kedua-duanya. Lah guru itu ngono iku situasi ini. Guru itu panggonane senden dari semua kerumitan yang kita alami. Itu guru. Makanya guru itu Masya Allah abot tenan, Pak. Kula wau niku ningali catatan-catatan iki. Kula malih kemutan kambe dawuh Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Temriku niku didahului oleh ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ternyata, Pak, kebutuhan kita akan guru-guru kita, kebutuhan kita akan para masyayikh kita, kebutuhan kita akan kiai-kiai kita, itu tidak hanya di sini dok. Sampai besok kita sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nasib kita juga tergantung beliau-beliau itu semua. Fa in qila asauq fi ahlin nar lil azab ma'qul li'annahum lamma umiru bidhahab ila mawdi'il azab wasyaqawah la budda ayyusaku ilaihi. Kalau ayat sebelumnya nyapa sebabe wong-wong sing do kufur itu butuh didorong untuk kemudian bisa masuk ke neraka, butuh dijongkrokno. Wasiko iku dijongkrokno supaya ndang mlebu nang neraka. Kebutuhannya apa? Kok ono ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nek ning neraka wajar, karena neraka iku panggonane ina, panggonane nista, panggonane siksa. Tapi nyapa wong-wong sing wedi mbek Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau yang memiliki ketakwaan paripurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, kok menunggu didorong oleh para malaikat untuk kemudian masuk surga. Wong mlebu surga kok dadak dipaksa iku nyapa? Ternyata jawabane fa amma ahlus sawab fa idza umiru ila mawdi'il karamah wa rahati wa sa'adah fa ayu hajatin fihim ila sauq wal jawab annal mahabbah was sadaqah baqiyatun bainal muttaqin yaumal qiyamah. Kenapa beliau-beliau para masyayikh kita alladzina taqaw rabbahum lho Pak. Ini pangkat yang paling gawat ya Pak. Alladzina taqaw rabbahum. Orang yang benar-benar memiliki ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dudu awake dhewe kuwi Pak. Dudu awake dhewe. Sampeyan
nek ana kanca angger cetuk ngrejekeni ndelalah dolan nang omahmu wayah jamaah, awakmu dhisik buka lawang kanggo kancamu apa jamaah? Ana dulur sing angger awakmu butuh apa-apa selalu ada. Kemudian dia datang di momentum-momentum awakmu wayahe ndres, amumu wayahe mulang, amu wayahe ngaji. Iki mau terusne mulange apa? Mau terusne rezekimu? Bukan itu. Yang didorong itu adalah beliau-beliau sing alladzina taqaw rabbahum. Makanya kula wangsuli malih yang didorong untuk kemudian membuat macet pintu surga itu ya kiai-kiai, Pak, bukan kita. Kita sendiri masih enggak jelas nasibnya. Ternyata jawabannya adalah annal mahabbah was sadaqah baqiyatun bainal muttaqin yaumal qiyamah. Karena hubungan yang dilandasi ketakwaan, dilandasi perjuangan karena Allah Subhanahu wa taala itu akan abadi di akhirat nanti. Ya padha kabeh bahasa apa kae? Al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nah, niku persis bahasa niku. Bagade fa idza qila li wahidin minhum idhab ilal jannah. Ketika Romo Kiai Sadzili, para masyayikh kita kemudian didorong, ayo segera masuk surga, ayo segera masuk surga. Jenengan sedaya ini pun jatahe mlebet. Jawabannya ternyata fayaqul la adkhuluha hatta yadkhulaha ahibbai. Ahibbai wa asdiqai wa ashabi. Coba ketika Yai Syadzili, para masyayikh kita, nuwun sewu Kiai, jenengan sudah membuat pintu surga ini macet, ayo segera masuk, segera masuk. La adkhuluha hatta yadkhulaha ahibbai wa asdiqai wa ashabi. Semua orang-orang yang saya sayangi, semua orang-orang yang dekat dengan saya, santri-santri saya harus ikut masuk kalau saya masuk. Lo coba bayangno. Makanya ora gampang dadi kiai, ora gampang. Lah awakmu sekali ono peluang titik mlebu surga, mencolot kowe. Mangkane iku sebab awakmu wangel dadi kiai. Lah, iki ta, Pak. Luar biasa tenan, luar biasa tenan. Itulah kenapa fayata'akhkharuna lihadas sabab. Makanya sekali lagi tetaplah menjadi santri, mugi-mugi kesantrian kita ini saestu diparingi istiqomah kalian Allah Subhanahu wa taala pun aman. Mangkane muga-muga sampeyan ya dadi santri sing benar-benar santri tulen zahiran wa batina lan muga-muga putra-putra sampeyan ya iso nerusne kesantrian sampeyan. Mergo orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu memastikan bahwa kebaikan yang hari ini dia lakukan itu bisa diteruskan oleh anak-anaknya. Loh iya Pak, ya sementing apa apik sih Pak. Loh, lah iya to Pak. Wong tua sukses itu lek cara santri kan ngono to Pak. Wong tua sukses itu wong tua yang mampu mengarahkan, menata bagaimana kebaikan yang selama ini coba ia istiqomai itu bisa diteruskan oleh anak-anaknya. Berarti sing apik dhisik sapa? Lah wong saiki ono gak ning bapak-bapak sing modele lek anake mulai sekolah jam 10:30 dina Jumat langsung dioprai ndang adus. Ayo lek ndang adus le cepetan salat Jumat iku. Tapi bapake malah njaluk kopi nang ibuke. Ono modele. Ono gak bapak-bapak sing nyeneni anake ojo dolanan HP ae tapi kambek nyekel HP. Ono gak? Lah iku. Lah iku. Gune awake dhewe gak ngono kuwi, Pak. Kula bahaya ini ku mbentin ndukani kula. Kenapa selalu tepat dan selalu pantas? Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Karena sebelum bahaya itu kok, bapak kula misalnya ngutus kula ngaji, kowe ngaji sampai gak ngaji, ojo ninggal kitab, kowe ngaji. Sebelum bapak dawuh niku,
Bapak kula pancen ngaji tenan, Pak. Mboten ngaji. Tidak pernah libur dalam setiap momentumnya, dalam setiap kesempatannya. Jadi cara putra-putra ngoten nggih, tatapan tenan. Lah awakmu cara anak arep ngrungokne yo mikir ping 7 to, Pak. Belajar terus istiqomah. Anakmu angger mulih saka pondok, urung tau delok awakmu nyekel Quran. Matlaah. Wong kitabmu bleduken kok ngongkon anake matlaah. Ayo. Agade iki cok bayi-bayi ini ada cok bayitin lisanul hal niku antoku milisanil makol. Mugi-mugi kita selalu mendapatkan taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anak kula panjenengan estu-estu dipun tata kalian Allah Subhanahu wa taala, dadosaken lare sing remen ngaos, dadosaken lare sing remen dateng ilmu, dados lare-lare sing akhire pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih mugi-mugi pondok menika lestari lan para masyayikh, para khudama ingkang wonten pondok menika, khususipun ya Allah Kiai Mujib, Kiai Munim, mugi-mugi tansah beringan sehat wal afiah. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa, saged terus berjuang sareng-sareng kalih kula panjenengan sedaya. Kula kinten namung niku saged kula aturaken ngapunten ingkang agung, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.